Kalau di Purcell itu bab 8, mungkin di buku lain bisa beda. Nah, jadi di bab 8 itu secara garis besar judulnya itu bentuk tak tentu dan jenis dan integral tak wajar. Jadi di sini ada dua bagian ya, ada bentuk tak tentu dan juga integral tak wajar. Pertama kita ke bentuk tak tentu. Sebenarnya bentuk tak tentu itu maksudnya apa sih? Kalau misal kalian dulu SMA pernah belajar limit kan, nah ketika kalian nemu limit yang kan limit biasanya kita kerjain di substitusi dulu tuh. Ketika limit tuh ketika disubstitusi punya hasil aneh, contoh dia punya hasil 0/0, kan bisa aja kan. Terus bisa juga tak hingga per tak hingga. Terus bisa juga tak hingga kurang tak hingga. Nah, biasanya di SMA kita secara umum atau secara lumrahnya seringnya kita ngelihat bentuk-bentuk yang di sini. Nah, tapi ternyata setelah kita belajar beberapa pekan lalu ada banyak bentuk tak tentu. Contohnya apa ya? Contohnya ada satu pangkat tak hingga. Nah, jadi satu pangkat tak hingga itu bukan satu, tapi dia termasuk bentuk tak tentu. Jadi hati-hati ya. Jadi ini bukan satu. Terus kita juga tahu ada bentuk 0/0. Nah, 0/0 itu sendiri emang kalau misalnya bukan di limit itu istilahnya dia tidak terdefinisi lah. Jadi ini termasuk bentuk tertentu. Sama satu lagi itu ada tak hingga pangkat nol. Nah, ini ada beberapa bentuk tak tentu yang kita kenali setelah kita mempelajari di kelas kan. Nah, terus juga salah satu elemen yang penting dari bentuk tak tentu adalah ada namanya aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital. Ya, mungkin beberapa dari kalian pas SMA udah belajar lah ini. Karena ini juga masuk materi matematika lanjut kan ya. Jadi aturan L'Hopital itu bunyinya kayak gini. Jika ada limit X menuju A dari fx dibagi gx. Nah, terus jadi ini pernyataan umumnya. Dengan A, A-nya itu bisa bilangan real atau tak hingga atau plus minus tak hingga. Sorry, plus minus tak hingga. Nah, jadi ada kasus limit X menuju A dari fx per gx. Di mana A-nya itu bebas, bilangan real ataupun plus minus tak hingga. Nah, aturan L'Hopital itu berlaku ketika ada pernyataan ini dan misalnya limit X menuju 0, X menuju A fx sama dengan 0 atau tak hingga, atau dipisah deh, 0 dan limit X menuju A dari Gx itu sama dengan 0 juga. Jadi gini, ini apa prasyarat dari aturan L'Hopital bisa dipakai. Jadi misalnya kita punya, langsung contoh aja deh biar gampang. Misalnya kita punya limit X menuju 0 dari sin X per X. Nah, di semester ini kan kita tahu bahwa hasilnya ini satu. Itu berdasarkan berdasarkan cara kita lihat grafik kan. Nah, sebenarnya kita bisa terapin pakai aturan L'Hopital. Kenapa? Karena di sini limit X menuju 0 dari sin X itu 0. Semakin X-nya menuju 0 berarti sin X semakin menuju 0 juga. Terus juga limit X menuju 0 dari X ya tentu saja 0. Nah, di sini kan bentuknya 0/0. Ini punya bentuk 0/0. Sehingga kita bisa pakai aturan L'Hopital. Jadi, aturan L'Hopitalnya itu limit
X menuju 0 dari fx per gx, fx menuju, sorry, X menuju A dari fx per gx, itu sama aja kayak kita turunin masing-masing pembilang dan penyebut. Limit, ini jangan lupa dikasih lambang L, itu menandakan kalau kita pakai L'Hopital. F aksen X per G aksen X. Kalau misal nanti ini 0/0 lagi, ya kita bisa L'Hopitalin lagi sampai dia hasilnya bukan 0/0 atau bukan tak hingga per tak hingga. Nanti dibahas kenapa tak hingga per tak hingga juga. Nah, jadi kita bisa selesaiin soal yang sebenarnya kita semester 1 tahu hasilnya, tapi kita bisa pakai cara lain, yakni pakai cara L'Hopital. Jadi sin X per X ini kalau kita turunin masing-masing berarti kan limit X menuju 0 dari cos X dibagi 1. Nah, kita tinggal cari cos X. Kalau X-nya menuju 0 berarti kan 1/1. Jadi 1. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan L'Hopital, yaitu ketika ada bentuk 0/0. Nah, terus ketika yang kedua itu, ketika bentuknya tak hingga per tak hingga. Limit X menuju A, fx per gx, di mana dengan A itu bisa bilangan real dan plus minus tak hingga, dan limit, kalau nggak gini aja deh. Limit, dan limit X menuju A dari Gx sama dengan 0. Nah, kalau yang satunya ini, limit X menuju A dari Fx sama dengan limit X menuju A dari Gx sama dengan tak hingga. Nah, ini kita kenal bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi di sini bisa plus, bisa minus ya tak hingga yang di sini. Nah, di sini. Mungkin biar lebih kelihatan, kita pakai soal langsung aja biar lebih kebayang lah. Misalkan, bentar, lagi nyari soal. Nah, misalkan limit X menuju tak hingga dari X per E pangkat X. Nah, pertama kita cek dulu masing-masing. Limit X menuju tak hingga dari X itu kan tak hingga. Terus juga limit X menuju tak hingga dari E pangkat X itu juga tak hingga. Karena semakin besar X, E pangkat X kan makin besar juga. Jadi ini namanya bentuk tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga. Nah, karena bentuknya tak hingga per tak hingga, kita bisa. Oke, nah, ini. Nah, karena bentuknya tak hingga per tak hingga, kita bisa pakai aturan L'Hopital. Jadi limit X menuju tak hingga dari X per E pangkat X, kita L'Hopitalin. Limit X menuju tak hingga, turunan dari X itu kan 1. Dibagi E pangkat X diturunin jadi E pangkat X itu sendiri. Nah, ini ntar hasilnya jadi 0. Karena ini satu konstan, tapi dia penyebutnya makin besar, jadi dia menuju 0. Gitu. Oh ya, mungkin ini sih. Bentar ya. Ini salah satu hal yang perlu diketahui. Misalnya kita punya, bentar, limit X menuju tak hingga dari 1/X pangkat P itu 0. Jadi berapapun P-nya, P-nya elemen real. P, eh,
bilangan real. Selama P-nya bilangan real, 1/X pangkat P kalau X menuju tak hingga itu hasilnya selalu nol. Terus kalau misalnya limit X menuju nol dari kanan, 1/X pangkat P. Ini sama dengan tak hingga, positif tak hingga. Ini kalau P-nya bilangan ganjil. Nah, kalau misal P-nya, bentar. Oh, kalau nggak gini. Nah, jadi dia punya dua solusi. Ketika P-nya ganjil, maka dia hasilnya positif tak hingga. Kalau misalnya genap, genap. Ya, kalau misalnya genap, dia juga tetap positif tak hingga. Nah, sekarang gimana kalau misalnya X-nya dari 0, X-nya menuju 0 dari kiri? Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaannya ada di ketika P-nya ganjil. Jadi ketika P-nya ganjil, ini minus tak hingga. Ganjil. Nah, di sini kalau yang genap, dia jadi tak hingga, positif tak hingga. Gitu. Ini beberapa informasi yang harus diingat atau mungkin kalau kalian kebayang grafiknya eh, bisa dicari sendiri lah nanti. Nah itu, jadi sekarang kita tahu bahwa ketika kita punya bentuk 0/0 dan juga tak hingga per tak hingga, kita bisa pakai aturan L'Hopital di sini. Nah tapi kan kita tahu tadi ada banyak bentuk. Misalnya ada tak hingga minus tak hingga, terus juga ada 1 pangkat tak hingga, ada 0 pangkat 0, kemudian tak hingga pangkat 0. Gimana sih sisanya? Sisanya kan kita punya tak hingga minus tak hingga, terus juga kita punya eh apa tadi? 1 pangkat tak hingga, terus juga 0 pangkat tak hingga, 0 pangkat 0, sorry, tak hingga pangkat 0. Nah, ini semua, jadi ini tidak bisa pakai L'Hopital. Jadi yang boleh pakai L'Hopital itu bentuk dari 0/0 sama tak hingga per tak hingga doang. Jadi kalau misalnya kita menemu bentuk tak hingga minus tak hingga, 1 pangkat tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, kita nggak bisa pakai aturan L'Hopital. Jadi gimana kalau misalnya nemu soal kayak gitu? Ya kita harus manipulasi. Jadi kalian perlu sering latihan lah buat kebayang gimana manipulasinya. Jadi kita harus manipulasi jadi bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Begitu. Contoh sebentar. Nah, contoh nih. Misalnya kita punya limit X menuju 1 dari kanan, X per X min 1 dikurangi 1/ln X. Nah, ini berapa hasilnya? Kalau misal kita substitusi langsung, misal, tapi ini nanti di ujian jangan ditulis ya. Ini kayak kerjain di apa? Sekilas saja. Jangan ditulis di kertas. Jadi kan ini tinggal 1/1 min 1 dikurangi 1/ln 1. Berarti kan ini bentuknya tak hingga minus tak hingga kan? Nah, otomatis ya ini bukan suatu solusi. Jadi gimana caranya? Kan ini bentuknya tak hingga minus tak hingga. Jadi kita nggak bisa langsung pakai aturan L'Hopital. Jadi caranya adalah tinggal kita samain penyebut. Nah, kalau kita samain penyebut berarti kan ini X min 1 dikali ln X
Ini ln X dikurangi X min 1. Sama dengan limit X menuju 1 dari kanan. Ln X dikurangi X ditambah 1 dibagi X min 1 kali ln X. Nah, di sini kan kalau kita coba substitusi lagi, nah ini kan bakal jadi 0 kurangi 1 tambah 1. Berarti kan yang bawahnya juga 0 kali 0. Ini jadi 0 per 0 kan. Nah, di sini kita bisa pakai aturan L'Hopital. Nah, jadi seperti ini kita pakai L'Hopital langsung. Limit X menuju 1 dari kanan. Ln X diturunin jadi 1 per X. Dikurangi 1 tambah 0. Dibagi. Nah, ini kita perlu turunan aturan turunan perkalian yang U aksen V itu. Jadi ntar dapat ini ln X ditambah X min 1 per X. Nah, ya. Ya, benar. Berarti kan ini sama aja kayak limit X menuju 1 dari kanan. 1 per X dikurangi 1 dibagi ln X ditambah X min 1 per X. Sekarang kita coba masukin si satunya. Nah, ternyata kalau dimasukin ini jadi 1 minus 1 dibagi 0 tambah 1 minus 1 per 1. Berarti kan ini 0 per 0 lagi. Nah, gimana kalau masih 0 per 0? Ya sama, kita pakai aturan L'Hopital lagi. Jadi ini kita turunin lagi, jadi ini limit X menuju 1 dari kanan. 1 per X diturunin jadi minus 1 per X kuadrat dikurangi 0 dibagi 1 per X. Nah, ini turunannya atau bentar-bentar. Kayaknya akan disederhanain aja deh. Ini kita sederhanain aja. Berarti kan ini limit X menuju 1 dari kanan. 1 min X per X dikali eh, X dibagi ln X tambah X ln X tambah X min 1. Ini bisa dicoret. Nah, ini sama dengan limit X menuju 1 dari kanan. 1 min X dibagi X ln X tambah X min 1. Bentar, ada yang salah ya. 1 min X per X. Oke, harusnya benar sih. Kalau misal kita masukin lagi, nanti kan ini 1 min 1 dibagi 0 tambah 1 min 1. Ini masih 0 per 0 kan? Kita pakai L'Hopital lagi. Berarti di sini limit X menuju 1 dari kanan. Min 1 dibagi aksen V berarti ln X ditambah 1 tambah 1. Nah, di sini dia nggak 0 per 0 karena atasnya aja udah min 1 kan nggak mungkin 0 kan. Jadi kita bisa langsung pakai substitusi lah istilahnya. Berarti ini jadi min 1 per 2. Bentar, ada yang salah kah ini? Sebentar ya. Per X min 1. X, oh, astagfirullahaladzim. Ini ada X, ding.
Ini udah, eh sorry. Ini ln X, terus ditambah satu. Wah, kalau gini nggak usah capek-capek dong. Ini nol tambah satu kurang satu. Satu ini. Bentar, sebentar. Ada yang nggak teliti tadi aku. X on X dikurangi X tambah satu. Kita turunin. Ini jadi ln X ditambah X kali super X satu dikurangi. Oh iya ya, salah sini juga. Terusnya satu. Tahu ya berarti ini. Berarti guys. Nah, tadi nggak teliti. Hati-hati ya. Harus teliti kalau ini. Ini sama aja kayak limit X menuju satu dari kanan. Ln X dibagi ln X tambah X min satu per X. Nah, ini hasilnya masih 0/0. Jadi kita L'Hopital lagi. Nanti ini limit X menuju satu dari kanan. Satu per X dibagi 1 per X tambah. Oh, kalau nggak, gini. Ini sama dengan limit X menuju satu dari kanan. Berarti ini jadi X ln X dibagi X ln X ditambah X min satu. Nah, kita pakai L'Hopital karena ini juga 0/0. Ini jadi ln X tambah satu dibagi, sorry, limitnya belum tulis. Limit X menuju satu dari kanan, ln X tambah satu dibagi ln X tambah satu tambah satu. Nah, sini dia udah nggak 0/0, tapi jadi 1/2. Nih, jadi kalau misalnya kalian nggak nemu bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga, kalian harus cari cara supaya gimana caranya dia jadi tahingga per tahingga atau 0/0. Bisa pakai misalnya di kasus satu pangkat tahingga. Nah, itu kebanyakan dia bakal pakai ln, konsep dari ln. Kan kita belajar semester kemarin ln dari EXP atau ln dari E pangkat Y sama dengan E dari EXP dari ln Y sama dengan Y kan. Nah, ini harus diingat konsep ini karena di satu pangkat hingga nol pangkat nol atau hingga pangkat nol itu bakal kepake tuh. Nah, jadi mungkin itu kalau untuk bentuk tak tentu. Sekarang kita lanjut ke integral tak wajar. Tak wajar. Nah, kenapa sih namanya integral tak wajar? Apa maksudnya tak wajar di sini? Jadi kalau misalnya yang kita tahu kan, bukan yang kita tahu sih. Awalnya kita tahunya integral itu kan dari A sampai B. Kan gitu kan? Misalnya fx dx. Nah, jadi kalau kalian ingat apa syarat dari teorema dasar kalkulus, di sini kan fx terdefinisi dan kontinu pada A sampai B. Jadi ini adalah motivasi adanya integral tak wajar. Oke. Nah, di sini
Integral tak wajar itu muncul ketika gimana kalau nggak kontinu di selang ini, di A sampai B. Terus juga gimana kalau misalnya batasnya itu bukan sebuah bilangan, tapi sebuah ketakinggaan. Nah, itu alasan kenapa ada integral tak wajar. Jadi umumnya kita tahu bentuk integral tak wajar itu ada tiga. Yang pertama misalnya tak hingga sampai bilangan real. Nah, terus juga misalnya yang kedua ada bilangan real sampai tak hingga. Nah, yang ketiga atau bukan tiga berarti empat. Misalnya ini berarti minus tak hingga, sorry. Minus tak hingga sampai tak hingga. Sama yang terakhir, itu sebenarnya bilangan real sampai bilangan real. Nah, tak wajarnya di mana? Itu ketika pada selang A sampai B, fungsi f itu tidak kontinu. F tidak kontinu. Ini untuk konsepnya. Mungkin kita bisa langsung ke latihan soal biar lebih kelihatan lah aplikasinya di soal kayak gimana. Jadi misalnya kasus nomor satu dari bilangan real sampai tak hingga. Misalnya ada soal, oh iya biasanya, oh ntar deh sekalian aja. Jadi biasanya ada soal kayak gini, contoh ya. Misalnya kita punya 0 sampai tak hingga dari, bentar, 0 sampai tak hingga dari sin x dx. Nah jadi pertama-tama kalian nggak bisa pakai teorema dasar kalkulus 2. Kalkulus 2 karena di sini dia bukan bilangan real kan. Jadi nggak bisa kalian pakai kan integral sin x itu minus cos x ya. Nah, 0 sampai tangga. Nah, ini nggak bisa. Ini coret. Karena hingga itu bukan sebuah bilangan. Jadi kalian nggak bisa pakai teorema dasar kalkulus 2. Nah, caranya gimana? Caranya, pertama kita cari dulu anti turunan. Cari anti turunan. Kan di sini integral sin x dx. Ya, ini gampang lah. Minus cos x plus c. Nah, terus yang kedua. Nah, jadi bukan tak hingga, tapi kalian ubah batas atas. Ubah batas tak wajarnya. Tak wajar. Berarti nanti misalnya kita ganti aja jadi A gitu. Jadi ini jadi integral 0 sampai A. Tadi kekecilan. Integral 0 sampai A sin X dx. Nah, ini kan karena A di sini bilangan real. Ini kan bilangan real. Jadi kita bisa pakai teorema dasar kalkulus 2. Min cos X dari 0 sampai A. Jadi kan ini minus cos A minus minus 1. Ya, berarti ini 1 minus cos A. Nah, terus gimana? Kan di sini kita mintanya. Soalnya mintanya tak hingga bukan A. Nah, jadi kalian bisa pakai konsep limit. Dekati nilai A dengan nilai yang sangat besar. Yang sangat besar. Sehingga sehingga nanti
integral dari 0 sampai ta hingga sin x dx itu sama dengan limit, sorry, sorry. Nggak bisa. Sorry, sorry. Jadi, kalian dekatin nilai A dengan nilai yang sangat besar atau ta hingga. Limit A menuju ta hingga dari 0 sampai A sin x dx. Jadi kan sama aja kayak limit A menuju ta hingga dari apa tadi anti turunannya? Satu min cos A, ya kan? Nah, terus gimana ini? Kalau misalnya A-nya menuju ta hingga, cos A-nya menuju apa? Nah, di sini bukan ta hingga ya, tapi dia tidak menuju suatu nilai. Karena kita tahu grafik cos itu kan, dia kayak gini kan. Nah, jadi dia bolak-balik atau dia tuh periodik. Jadi kita nggak bisa nentuin misalnya di titik ta hingga. Itu kan titiknya nggak jelas ya, jadi kita nggak bisa tentuin. Jadi kesimpulannya, integral 0 sampai ta hingga sin x dx itu tidak ada atau divergen. Nah, apalagi divergen. Jadi eh, divergen itu dia nggak menuju suatu nilai gitu. Karena ini kan nggak ada kan, jadi nggak menuju apa-apa. Itu kenapa divergen. Apalagi yang bikin divergen? Divergen itu ketika hasilnya hasilnya tidak ada. Terus juga hasilnya minus ta hingga. Terus juga hasilnya ta hingga. Jadi kalian kalau misalnya nemu integral tak wajar hasilnya ini, ya udah berarti itu dia divergen. Contoh lagi deh. Eh, contoh lagi kita punya ini minus ta hingga sampai nol. 1/1 plus x kuadrat dx. Nah, sama pertama kita cari anti turunan. Integral 1/1 plus x kuadrat dx. Nah, aturannya kan kita tahu tan inverse x. Ya, ini jangan lupa ya. 1/1 min x kuadrat sama dengan sin inverse x. Minus 1/1 min x kuadrat sama dengan cos inverse x. Sama 1/1 plus x kuadrat sama dengan tan inverse x. Plus c, jangan lupa plus c. Oh, ini integral. dx, dx, dx. Ini plus c, plus c, plus c. Nah, sekarang ubah batas tak wajar. Nah, di sini kan tak wajarnya yang di bawah. Jadi kita ubah, misalnya aja jadi B. Di B sampai 0 dari 1 plus X kuadrat dx sama dengan, kita bisa pakai TDK 2, tan inverse X dari B sampai 0. Berarti di sini, ini 0 dikurangi tan inverse B. Atau minus tan inverse B. Nah, terus kita dekati nilai B dengan nilai yang sangat kecil. Yang sangat kecil sehingga
Di sini berarti limit B menuju minus tak hingga dari B sampai 0. 1/1 plus X kuadrat dx sama dengan limit B menuju minus tak hingga dari minus tan inverse B. Tan inverse B. Bentar. Limit B menuju minus tak hingga dari si ini tadi. Tan inverse B, ya kan? Minus, sorry. Nah, berarti kan eh si B-nya. Jadi ini hasilnya, kan kita tahu tan limit B, oh kalau nggak langsung aja deh. Jadi berapa sih yang bikin tannya jadi tak hingga? Kan gitu, ya kan? Berarti di sini pi/2. Bukan, sorry, sorry. Pi per tangan ya. Tangan yang bikin tak hingga tuh berarti, oh ya benar sih. Pi/2. Kan 1/0 ya. Nah, berarti, nah jadi karena di sini lainnya bilangan real kan? Bilangan real. Jadi kita bisa simpulin integral dari minus tak hingga sampai 0 1/1 plus X kuadrat dx sama dengan limit B menuju minus tak hingga dari integral min B sampai 0 1/1 plus X kuadrat dx. Nah, ini sama dengan limit B menuju minus tak hingga dari minus tan inverse B sama dengan pi/2. Jadi kesimpulannya integral minus tak hingga sampai 0 1/1 plus X kuadrat dx konvergen ke pi/2. Nah, ini contoh kalau konvergen. Jadi konvergen itu ketika dia apa namanya? Dia menuju suatu bilangan real. Nah, itu ini contoh yang nomor 2. Kalau nomor 3 gimana? Nomor 3 ini kita bisa ubah dari minta hingga sampai 0 X dx ditambah integral 0 sampai ta hingga X dx. Gitu. Ya kan kita tahu sifat apa operasi aljabar integral, ya kan? Ini kan sama aja kan? Ekuivalen dia. Nah, di sini kan apa ya? Jadi ada syarat-syarat kekonvergenan yang ini. Atau nanti aja deh dibahasnya. Ya gitu deh. Nah, sekarang yang nomor 4. Gimana kalau misalnya contoh, aku punya integral batasnya bilangan real. Dari min 2 sampai 2. Atau jangan ini deh. Ini ada soalnya ya di mockup. Nah, mungkin aku bahasin aja. Misalnya kita punya integral min 2 sampai 2 dari ln harga mutlak X dibagi X dx. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Kan ini sama-sama bilangan real. Kenapa nggak pakai teorema dasar kalkulus 2 aja? Nah, di sini nggak bisa ya, karena dari min 2 sampai 2 itu kan ada 0. Sementara di sini itu, di fungsinya ini, X-nya itu nggak boleh 0. Jadi,
Kalau misalnya kita tahu yang bikin gak wajar apa, kita pisahin aja. Jadi ini min 2 sampai 0 ln. Nah, ln harga mutlak X itu dia bakal jadi ln min X kalau X-nya kurang dari 0. Dia bakal jadi ln X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Ini jadi ln min X dibagi X dx ditambah integral dari 0 sampai 2 ln X dx. Ln X dx, sorry. Ln X per X dx. Nah, sama kalian bisa cari anti turunan dulu. Cari anti turunan. Turunan. Perhatikan di sini integral ln X per X dx sama dengan, ya ini tinggal pakai UDV sih. Ini kan jadi U, ini jadi UDV, sorry, UDU maksudnya. Jadi di sini misal U sama dengan ln X, DU sama dengan 1 per X dx. Berarti integral ln X per X dx sama dengan integral UDU. Itu jadi setengah U kuadrat plus C. Atau setengah dari ln kuadrat X plus C. Nah, kalau yang min X, di sini kan ada dua fungsi ya. Jadi kita cari dua-duanya. Integral dari ln min X per X dx. Dengan cara yang sama, ntar kalian dapat ini dapatnya, udah deh, kerja aja deh. Jadi di sini misalkan punya di sini min X aja dulu. DU sama dengan min dx. Berarti integral ln min X per X dx sama dengan integral dari ln U dibagi minus U dikali DU. Minus DU, sorry. Nah, berarti kan sama aja integral dari ln U per U DU. Nah, kan ini kita tahu kan? Setengah ln kuadrat U plus C. Tapi U-nya di sini min X. Jadi setengah ln kuadrat min X plus C. Nah, ini dua anti turunannya. Sekarang kita ganti batas tak wajarnya. Nah, ini kita bisa pakai integral dari min 2 sampai 0. Sampai 0, sorry. Dari sampai A ln X per X dx tambah integral dari B sampai 2 ln X per X dx. Nah, dilanjut aja ini. Cari anti turunannya. Anti turunannya, sorry. Ini sama dengan berapa nih? Setengah ln kuadrat X setengah ln kuadrat X dari min 2 sampai A terus juga ditambah integral dari setengah ln kuadrat min X dari B sampai 2. Nah, ini ntar dihitung aja, tinggal masukin. Ini setengah ln kuadrat A dikurangi setengah ln kuadrat min 2 tambah setengah
ln kuadrat min 2 dikurangi setengah ln kuadrat min B. Nah, berarti kan ini habis semua kan? Ya kan? Setengah ln kuadrat. Ya, ini habis kan? Ini habis. Ini habis. Ini jadi setengah ln kuadrat A dikurangi setengah ln kuadrat min B. Nah, kita dekati nilai si A sama B-nya. Jadi, dekati nilai A dan B. Nanti kan A itu menuju 0 dari kiri dan B itu menuju 0 dari kanan. Jadi di sini limit A menuju 0 dari kiri, integral dari min 2 sampai A ln X per X dx. Ini minus ya. Ini kebalik nih. Ini kebalik. Sorry. Ini minus A. Nah, ini dia. Ditambah sama limit A menuju 0 dari kanan. Ini B. Integral B sampai 2 ln X per X dx. Nah, udah. Jadi kan ini jadi limit menuju 0 dari kanan setengah ln kuadrat min A kurangi limit B menuju 0 dari kiri, dari kanan, setengah ln kuadrat B. Nah, ini hasilnya nanti tak hingga. Sorry, minus tak hingga. Tak hingga. Jadi dia divergen. Nah, gitu. Ini kan kalau misalnya, ya ini batasnya nggak wajar nih. Maksudnya dia nggak kontinu di satu titik. Jadi kita harus pecah di titik tersebut. Di sini kan nggak kontinu di 0. Jadi kita min 2 sampai 0 sama 0 sampai 2. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya integral. Nah, ini kan kita harus cari dua-duanya. Nah, sebenarnya ada cara yang mungkin bisa lebih simpel. Integral A sampai B. Fx dx. Nah, di sini kan kita tahu kan. Misalnya, ya integral A sampai C fx dx ditambah integral C sampai B. Nah, jadi integral akan divergen jika salah satu dari integral A sampai C fx dx atau integral C sampai B fx dx divergen. Nah, sementara
integral akan konvergen jika keduanya konvergen. Jadi nggak usah kita hitung dua-duanya, kalian bisa hitung salah satunya aja. Misalnya yang ini doang. Nah ini kan nanti kalau kalian hitung dapatlah itu divergen. Ya udah nanti otomatis integral ini itu divergen. Tuh. Nah hal yang sama juga berlaku buat hal yang sama berlaku buat integral minus ta hingga sampai ta hingga fx dx. Ini kan kita pecah jadi minus ta hingga sampai a ditambah a sampai ta hingga. Ini gitu. Nah sama. Kalau misal salah satunya divergen, berarti si integral totalnya itu divergen. Kalau misalnya dua-duanya kalau misalnya dua-duanya konvergen, ya berarti integral totalnya konvergen. Kalau misal dua-duanya divergen, ya berarti integral totalnya divergen juga. Itu. Ya udah sih. Paling eh untuk materi dari bab 8 itu sendiri kan ada 4 subbab ya. Untuk tak tentu yang 0/0 sama yang 0/0 terus jenis lain yang sisanya ini. Integral tak wajar. Integral tak wajar itu ada dua, ada yang ini sama ini, sama ini sama ini. Tiga, empat. Nah, jadi mungkin untuk bab 8 hanya segini materinya. Dan kalau nggak salah yang keluar di UTS nanti itu sekitar berapa soal ya? Dikit sih, satu atau dua doang. Kalau nggak salah, kalau nggak salah dan kalau nggak diganti. 1 sampai 3 soal doang. Ya, kebanyakan itu bab 9. Jadi, eh, ya insya Allah aman lah ini. Karena kan kelihatan ngerjainnya gitu-gitu aja kan. Selama kalian bisa cari anti turunan, sama paham konsep limit di sini, insya Allah aman. Ya, jadi mungkin sekian tutorial sebaya atau pembelajaran malam